Nah itu bener gak sih Pak kalau kan katanya jangan asal klik. Emang mungkin ya kalau kita ngeklik sesuatu terus bobol aja gitu? Nah, karena kita kan kadang-kadang senang mengumbar data. Belum aktivitas flexing. Betul. Flex. Itu. Iya. Betul. Nah, dari situ dia mendata, oh Pak Awe handphonenya merek ini. Ya. Oh gampang Tinggalnya di sini. Jadi waktu dia kirim phishing malware udah spesifik sesuai dengan model handphone. Ya, ini juga nanti terakhir kita akan nanya password apa yang kira-kira aman. Betul. Karena ternyata di antara kita males dari password yang aman ya kayaknya ya. Password dari yang gampang-gampang aja. Saya kalau besar nanti nih saya langsung mau jadi podcaster hebat kayak Bang Awe. Woi Sal, lu daripada berisik gitu mendingan beli bakso gua dah. Ini dari pagi nggak ada yang beli nih bakso gua nih. Nggak laku Tidak nih. mau saya beli baksomu Bang Mamat. Orang baksomu itu pakai formalin kan? Nah, kayak gini nih, bocah kayak gini nih yang gampang ngemakan hoax nih. Itu tuh hoax, nggak ada kayak gitu-gituan. Makanya lo nonton Portal episode 4 biar lo ngerti tentang hoax. Kok Bang Mamat sudah tahu judulnya? Emang sudah rilis episode 4? Siapa dulu Bang Mamat? Bang Mamat tuh bukan cuma tukang bakso biasa. Bang Mamat nih di sini banyak temennya nih. Bang Mamat di sini tuh ada orang dalam, ya kenal Bang Awe, kenal si Rudi OB. Lah, woi, orang tua yang ngomong bukannya lo dengerin. Woi, dengerin orang tua yang Si Bang ngomong. Mamat orang lagi main game ini. Mundur. Aduh kenapa tadi sudah menang, kenapa jadi itu di belakang? Aduh, itu yang di belakang. Mundur. Buset nih bocah berisik banget. Jangan ke situ. Udah mulutnya berisik, Masya gamenya berisik. Itu ada suara notifikasi juga berisik lagi tuh. Sal, Apa sih Bang Mamat? lu main game di WA emang? Itu bisa notifikasi, ada game juga. Berisik banget. Apaan sih Bang ini? Gamenya mah biasa ini cuma notifikasinya ini tidak jelas ini. Enggak, jangan-jangan orang tua lu tuh nyariin. Lu mau mereka tuh nyasar ke Munchen? Udah kemarin ini sekarang lagi di Jepang ini. Enggak, coba gue lihat dulu. Apa sih Bang Gue lihat Mamat? dulu. Gue nggak percaya sama lu. Bang Mamat. Taruh. Apa? Ini nih. HP lu tuh banyak pesan sama iklan nggak jelas gini nih. Lu tuh pasti sering asal pencet sama asal download nggak jelas gitu kan? Itu mah download game saja kasihan Bang Mamat. Iya tetap aja, Sal. Lu tuh nggak boleh asal download sampai install sembarangan. Data lu tuh bisa kesebar kemana-mana. Ini nih buktinya nih ya. Lu tuh iklan-iklan masuk nih banyak kayak gini. Itu tuh berarti nomor lu tuh udah kesebar kemana-mana, Sal. Iya. Kok Bang Mamat tahu tentang literasi digital? Bang Mamat rajin nonton Portal sekarang. Makanya sekarang kayak gini-gini mah paham. Udah paham sekarang mah. Nih kayak gini nih contohnya nih. Masuk nih pesen nih. Selamat kamu mendapatkan 100 juta dan berkesempatan liburan ke Jepang bersama Naruto. Wah mau saya tuh Bang Mamat. Ketemu Naruto ya ampun 100 juta. Enggak. Mau sekali saya ketemu Naruto Enggak. Bang Mamat. Ayo Bang Mamat. Ini contoh pesan yang bohong. Contoh iklan-iklan yang bohong. Gak mungkin lah itu. Bohong ini. Bener itu. Enggak mungkin. Mana mau Naruto ketemu kamu? Enggak mungkin. Intinya kalau dapat iklan kayak gini, itu tuh jangan percaya. Apalagi kalau ada link-link gak jelas gitu, jangan langsung diklik ya. Oh, pantasan ini di HP ku sudah banyak iklan-iklan masuk ya. Ada iklan peninggi badan, iklan pinjol, iklan kredit kartu begitu, ada iklan tongkol, iklan Bukan cupang, dong. ada iklan Itu ikan. Oh, Beda dong. tapi Naruto jadi kan Bang Mamat? Enggak. Naruto. Enggak ada. Mamat. Bohong itu. Mamat. Waduh, nangis lagi bocah. Bagaimana nih? Oh Naruto. Aduh, bocah nangis. Yaudah deh, ayo ketemu Naruto yuk. Tapi ketemu sama orang tua kamu dulu ya. Ayo. Naruto. Ayo, ketemu orang tua dulu. Naruto ya Bang Mamat ya Naruto.
Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Awe di Portal Podcast Obrolan Literasi Digital. Boleh tepuk tangan, boleh. Supaya kita makin cakep digital. Iya, ayo udah nyambung aja nih, belum saya present dulu. Sabar dulu ya. Makanya tolong tagline-nya harus Iya diingat. nanti sabar satu-satu kan, jelasin dulu bahwa Portal ini adalah satu-satunya podcast kayaknya nih yang membahas masalah-masalah dan isu hangat di seputar literasi digital. Nah, karena itu di mana lagi kalau bukan di Portal kita makin cakap digital. Iya. Sapa dong nih, DigiFriend, coba sapa dulu. Halo, halo. Perkenalkan diri dong, kamu siapa? Halo, saya AI. Ya, saya adalah co-host di sini menemani Bang Awe. Oke, ini kamu diciptakan tahun berapa sih? Kita Saya belum tahu dari episode 1 ini belum ada Saya sejarahnya. diciptakan 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Cepet Iya, juga ya. dari episode 1 saya diciptakan ini, Oh. Pak. Katanya bikinnya kamu dari ini ya, dari apa bekas bongkaran Tamiya katanya ya. Betul. Pakai dinamo ya. Oh, pakai dinamo ini. Dinamo lilitan kuning. ada. Jadi kita hari ini akan belajar soal apa nih? AI. Kita akan belajar soal yang ada yang dekat kita aja. Oh, Nggak apa? usah Meja, jauh-jauh. meja, gelas. Bukan. Apa? Bukan. Kita akan belajar soal apa nih, Bang? Aduh. Tidak ada di sini. Cyber security. Betul, kita akan mau belajar tentang cyber security, Bang Awe. Apa itu cyber security? Cyber security itu kayak security, satpam begitu-begitu. Nah, namanya cyber. Kita belajar tentang dia. Gitu kan, Bang Awe? Security itu apa? Security itu pengaman. Keamanan. Cyber. Keamanan. Cyber itu namanya pengaman. Cyber itu seperti teknologi. Ya, jadi keamanan dunia cyber lah ya. Kita akan ngomongin itu dan kalau ngobrolnya berdua ini nggak akan jadi apa-apa ya. Tidak kan. Nah, kita datengin pakarnya nih ya, narasumber kita nih ada Betul. Pak Faisal Yahya. Ya, Halo Pak Faisal. Halo Pak Faisal. Ini AI Pak canggih nggak Pak? Kita Oke. Bapak punya yang lebih canggih dari ini? Enggak. Dia bingung ngeliat lu Cal. dia bingung mau arahkan ke matanya kemana. Jadi ini kita kenalan dulu ya. Jadi Pak Faisal Yahya ini adalah cyber security strategist and country manager dari perusahaan Vantage Point. Ya, nah ini Vantage Point ini adalah perusahaan security testing. Betul Pak? Ya, Betul. itu apa Pak? Security testing, ngetes satpam. Apa gimana? Kita security testing yang fokus kepada aplikasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang dipakai untuk berinteraksi dengan nasabahnya. Jadi kita menguji keamanan yang ada pada aplikasi itu dan juga pada sistem lainnya pada perusahaan. Jadi kalau ini mah masih bisa saya jebol nih. Nah, itu berarti nggak aman. Oh, belum tentu. belum saat tentu ini. juga. Karena yang namanya security kan selalu mengalami improvement. Oke. Jadi Bapak ngecek tuh kira-kira seberapa? Kira-kira kalau ada orang jahat secara digital bisa masuk kemana? Oke. Kemungkinannya. Jadi kita lihat, nah itu istilahnya celah keamanan. Bahasa umumnya bugs namanya. Oke. Jadi kalau udah mencari celah keamanan, nah itu memang apa yang kesehariannya kita lakukan. Iya. Dan ini udah Faisal ini udah dari tahun berapa di dunia cyber security ini? Pak? Wah, udah berapa ya, terbilang 90-an lah sampai sekarang. 90-an. Iya, udah. Saya masih SD tuh Pak. Udah tua ya, kalau Pak ini bisa itu, ngitung Pak. gitu. Sebelum lahir itu Pak. Udah tua, jadi udah istilahnya udah merasakan ya trending serangan yang bervariasi ya. Dari dulu sampai dengan sekarang, dari mulai virus sampai sekarang nih ya. Iya. Udah banyak lah. Termasuk itu ya Pak. Emang hobi sih di situ. Ya, termasuk itu ya Millennium Bug dulu ada tuh Pak. Millennium Bug dulu tahun 2000 kan. 2000 tuh, Pak. Yang orang rame-rame harus pakai kart apa Iya, diganti iya. tanggal yang tahun 2 digit 4 digit Betul, ya kan. betul. Nah, betul. Iya udah ngerasain deh itu udah dari awalnya Iya. seperti itu. Bayangkan dari tahun 90-an udah
di dunia cyber security ya. Mungkin dari mesin tik juga ada udah. Mesin tik. Itu ada cyber Kalau security yang nggak ada ya? mesin tik belum ada ada. internet malah. Iya makanya. Emang ada virusnya mesin tik Bang Awe? Nah itu kalau waktu zaman belum ada internet apa yang di cyber security seperti apa tuh, Pak? Kita sebut infosec, information security. Oke. Jadi ranah cyber security itu mulai dicetuskan ketika internet sudah mulai familiar oleh banyak iya, orang. baru cyber security. Betul. Tetapi tetap yang namanya security itu dari tahun 60-an. Iya. Nah, ketika istilahnya kita membangun dulu ada client server namanya ya. Oke. Untuk akses ke server harus pakai username dan password. Iya. Ya, udah mulai dari konsep security, Iya. tapi masih proteksi security hanya masih terbatas username dan password. Nah ini juga nanti terakhir kita akan nanya password apa yang kira-kira aman. Betul. Karena rata-rata di antara kita males dari password yang aman ya kayaknya ya. Password dari yang gampang-gampang aja. Tapi itu terakhir Pak. Nanti Bapak simpen jawabannya terakhir. Nah kan udah dari tahun 90-an. Nah kan zaman udah berubah sekali dari tahun 90-an. Nah itu apa aja yang berubah tentang cyber security dari mulai tahun menarik 97? Pak. Sebenarnya secara umum yang berubah itu adalah dari sisi motivasi penyerangan. Oh justru dari signifikansi. Oke. Ya, baru itu nanti membuat apa yang kita kenal sekarang dengan teknik penyerangan. Nah, kalau dulu peretas itu mencari glorious nama. Oh kebanggaan. Kebanggaan. Gue nih bisa nembus. Udah bisa jebol. Oh, Oke. Makanya kalau dulu biasanya mereka tinggalin footprint. Betul. Diganti website-nya dirubah. Ada nama Betul. mereka. Iya saya Nah, pernah. kalau sekarang mereka lebih mengarah kepada faktor finansial. Emang nyari uang aja. Jadi namanya kayak data yang dibocorkan, pada akhirnya kan akan ada ini mau dibayar berapa nih? Jual data ya. Kalau enggak datanya dibocorkan dan seterusnya. Jarang sekarang yang kayak untuk nama gitu udah malah jarang ya kayak. Hampir jarang karena semuanya bersifat anonymous. Ya, Mereka tidak mau mendeklar namanya siapa. Betul. Bahkan dari kelompok-kelompok peretas yang ada, mereka meskipun kita mengidentifikasikan dengan satu nama, nggak mungkin dia ngaku ya. Iya. Namanya apa? Oh tapi Nggak itu mungkin. ada kelompok-kelompok kayak gitu Pak. Iya, ada Sebelumnya itu kelompok ada. Karena kan itu seperti satu organisasi. Oh, Semakin oke. besar dia, biasanya dia punya kemampuan untuk meretas itu akan Lebih semakin kuat. lebih tinggi. Betul. Karena ini bukan lagi one man job. Udah tim. Tim dengan masing-masing kapabilitas. Nah itu. Ya. Jadi Betul. kalau sekarang meretas itu udah tim. Jadi ada yang tugasnya mencet enter. Bukan. Oh mencet enter ya. Kamu spasi. Pak ada yang bikin codingnya, ada yang mencari Oh, keamanan gitu. apanya, Wah, ngerti ada juga nih, yang Pak. ini. Hebat juga deh. Hebat ya. Namanya AI kita ya pasti hebat ya. Kacau, ini saya barusan habis nge-hack Pentagon nih. Luar biasa. Nah kalau secara umum cyber security itu mencakup apa aja Pak? Ada apa aja? Ada apa Oke. aja, siapa aja yang Banyak terlibat? sekali sebenarnya kalau dikatakan komponen. Namun kalau secara kelompok kita bisa kelompokkan menjadi dua hal. Cyber security mentargetkan kepada organisasi dengan cyber security yang berfokus kepada people yang sampai sekarang ini makin banyak terjadi. Personal. Jadi kalau kita bicara serangan-serangan Iya. masif karena faktor motivasi dan sebagainya dari si peretas yang sekarang yang tadinya di awal lebih mentargetkan satu kelompok tertentu sekarang menyebar ke sisi individu. Jadi secara dua kelompok itu yang boleh dikatakan cukup memperoleh signifikansi. Apalagi kita sering dengar nih di tahun 2015-an ke sini isu-isu data breach itu makin intens. Iya. Itu data breach isinya apa? Data milik perorangan. Data kita ya Pak. Iya. Dan itu yang sekarang ini menjadi target. Jadi kalau kita lihat pemberitaan 10 tahun, 15 tahun yang lalu satu perusahaan down karena diserang Iya hacker. diserang. Sekarang nggak ada yang down tapi datanya kemana-mana. Loh, jadi justru nggak perlu diserang semuanya. Iya. Tapi tinggal datanya dicomot. Dengan data yang dicomot. Nah sekarang ya Pak Awe mungkin bisa kita lihat. Kita bisa bayangkan. Ada satu institusi rumah sakit yang diserang. Ya. Ada satu institusi bank yang diserang. Ada institusi pemerintah yang diserang. Kalau peretasnya adalah orang yang sama. Maka dia punya data yang lebih lengkap dari 3 institusi itu. Benar gak? Betul sekali. Itu makanya sekarang menjadi krusial. Iya. Jadi kalau dikatakan big datanya udah mereka yang pegang. Iya. Dari situ mereka bisa punya data yang lebih lengkap. Iya. Nantinya tinggal
mana yang lebih menguntungkan? Buat mereka. Menghubungi perusahaan untuk minta pembayaran ransom atau menghubungi si pemilik data? Kalau Oke. ada data-data medical, wah itu kan, Bisa disebarkan. nah dan Berarti seterusnya Pak. Berarti Jadi itu memang ini termasuk kompleks. ancaman dong Pak. Maaf saya potong. Berarti itu kayak masuk ke ancaman dong. Jadi mereka mengancam orang dengan data-data yang mereka punya itu. Gitu ya Pak? Ancaman membuka privasi. Oh. Nah, sekarang ini yang kita takutkan adalah kalau dari sisi individu membuka privasi kita. Ya. Kan akumulasi data yang di internet itu makin banyak. Nah, tapi kalau soal itu emang Pak pasti menguntungkan Pak kalau misalnya data saya gitu misalnya emang segitu ininya dia apa yang menguntungkannya dari menjual data orang itu Pak? Menjual data adalah untuk mengambil kepribadian orang tersebut dan membangun dengan kepribadian bentuk yang baru. Contoh, paling gampangnya kita punya teks WhatsApp, picture profile kita diambil, dibikin nomor lain, itu Ya. kan namanya mencuri Buat personalitas kepribadiannya kita kan. Oh, terus minjem duit Pak, kadang suka gitu Pak. Nah, seperti itu. Pinjam duit. Nanti kan dari situ apa? Figur orang tersebut yang bisa dimonetisasi. Oke. Jadi sebenarnya nggak usah dari orang tersebut buat apa sih data saya? Mungkin secara individu nggak berarti, tapi secara kumulasi, wah itu artinya beda Pak Awe. Ya. Oh Pak, nih kata kuncinya berarti kita itu harus belajar tuh Pak. Artinya memang ada pengetahuan dan skill yang harus kita semua miliki untuk bisa berperan dalam menjaga keamanan cyber nasional atau personal. Dan ini sejalan sama satu pilar dalam literasi digital yaitu digital skills. Nah, pertanyaanku nih Pak, tapi apakah Pak Faisal maksud dengan belajar tadi itu berarti kita semua juga tuh harus sekolah di kampus IT atau adakah caranya untuk belajar gitu Pak? Namanya trending cyber security selalu mengalami peningkatan. Oh, Orangnya harus mengikuti dengan mekanisme belajar. Kalau nggak seperti itu, gimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Ya. berarti kita harus kuliah di IT gitu, harus. Enggak Semuanya, harus. semua orang harus kuliah di situ. Kita cukup untuk mengetahui area tertentu yang mana kita dengan itu mampu untuk membangun perlindungan sendiri. Nah, itu caranya gimana? Nah, kita mulai dengan lingkungan tempat kita berada. Oh. Kalau dulu kita senang pakai teknologi canggih ya Pak Iya. Awe. Betul. Sekarang jangan cuman pakai, harus tahu teknologi itu Mengerti. apa. Dan asal klik. Misalnya mau pakai tablet. Ya. Tabletnya pakai SIM card nggak? Apa bedanya? Oke. Kemudian sekarang ada nomor-nomor di handphone kita simpen. Betul. Ada orang mau punya 2-3 handphone. Ya. Effort dia untuk mempelajari celah, mempelajari keamanan dan menutup celah itu adalah tantangan lain. Oh. Jadi kita sekarang ini kalau kita ingin cakap digital itu kita bangun dengan mulai dari environment sekeliling kita dulu. Kita tentunya kan punya hobi, ada yang senang mungkin dokter atau mungkin medical atau bankir dan sebagainya. Kan nggak mungkin kita bikin semuanya jadi cyber security expert. Iya, betul. Betul. Tapi ekspertis dari sisi seseorang tetap harus dimiliki sesuai dengan perangkat yang ada. Iya. Nanti dari situ lama-lama dia akan membantu menekan dampak dari cyber attack mulai dari dirinya sendiri. Oke. Kalau Pak Faisal ini main sosmed gak Pak? Ada. Ada main berarti. Nah itu kan sering ya kadang-kadang teman-teman saya juga banyak yang tiba-tiba kena hack. Nah itu tuh Ya, Itu gimana, Cuk? Itu dimulai dari faktor sosial media. Ketika kita punya sosial media akun, biasanya di sosial media itu ada yang disebut multi-factor authentication. apa tuh Pak? Jadi Saya kalau agree doang saya Pak. dia Agree saya gitu doang Pak kalau Betul, saya sama di saya dalamnya juga. situ biasanya ditanya ada email kita apa, Oke. nomor handphone. Ya. Nanti biasanya dikirimin OTP, one time password Oke. ke email akun kita. Artinya sekarang kalau si peretas mau mengambil alih sosial media akun kita, dia harus tahu dua hal. Password sosial media
dan password email kita. Ya. Makin berat dong. Ya. Makin gak gampang kan. Nah makanya itu bagian dari perlindungan. Jadi cyber security itu kan kita melindungi aset. Semakin mahal asetnya, perlindungannya semakin berlapis. Kayak kita belanja barang di minimarket, kalau bawanya cuman aqua mineral, air mineral misalnya gitu, bawa mungkin kantong plastiknya 1 lapis. Ya. Tapi kalau beli Telur. kebayang tuh ya. Ya. Kita dobelin tuh plastiknya kan, atau triplein. Nah itu artinya apa? Perlindungannya sesuai dengan asetnya. Nah lalu pertanyaannya, kalau sosial medianya nggak dipakai, Ya. perlu nggak? Iya, Kita kadang-kadang pakai. suka gitu, suka ada nih. Wah sudah ada nih punya, tapi nggak dipakai, nganggur lah gitu, Ya. seperti itu. Maka yang perlu kita pikirkan bukan hanya sosial media akun kita, teman-teman kita yang mengira sosial media itu masih aktif yang kita miliki. Oke. Jadi kalau itu disalahgunakan bagaimana? Oh, jadi kalau nggak ada mendingan dihapus aja. Bisa, mendingan dihapus. Oke. Jadi kalau memang kita punya konsep minimalis, itu berlaku di dunia digital. Jadi sekarang ini celah keamanan itu ditentukan dari apa yang namanya threat landscape, permukaan ancaman. Permukaan ancaman itu semakin luas, berarti semakin tingkat keberhasilan si peretas untuk masuk makin tinggi. Gimana caranya supaya permukaan ancamannya mengecil? Kurangi perangkatnya. Oke. Nggak perlu sophisticated banyak-banyak. Utilitas, kegunaan. Ya. Karena bukan hanya sekarang ini. Kalau dulu kita memiliki aset udah cukup. Ya. Sekarang kan harus merawat nih. Ya. Benar ya? Gimana caranya kita merawat? Si komputer ada service pack-nya, ada apanya. Itu takes time. Iya. Karena kebanyakan jadi nggak di-update. Iya, betul. Bobol. Nah, Itu. jadi bukan hanya masalah ilmunya saja. Tapi ilmu adalah menjadi satu alasan kenapa awareness tersebut muncul. Iya, jadi handphone satu aja lah Pak ya. Kayaknya nggak usah banyak-banyak lah ya. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan Kita juga. tidak boleh menjudge. Tapi kalau mau punya banyak, ya harus pikirin update-nya, Iya. ya kan? Nggak bisa kalau kita biarin aja Iya. gitu. Karena yang namanya perangkat digital yang kita miliki itu adalah pintu masuk dari ancaman serangan dimanapun kita itu berada. Dia. Ya. Dulu tuh yang banyak tuh orang rata-rata waktu zaman pager tuh Pak ya. Kalau pager tuh bujeje Betul, gitu kan? Terus kita telepon gitu kan. Ada nomor teleponnya, kita tinggal telepon, baru dibacain teksnya gitu. Ya pada itu serangan itu belum complicated tentunya Iya, betul. dibandingin sekarang. Terus kalau ini ngomongin, ini ada sebuah istilah phishing. Itu apa sebenarnya Pak? Oke. Phishing itu sebetulnya salah satu teknik untuk menipu dengan tujuan maksud yang berbeda nantinya. Jadi kita misalnya mengirimkan sesuatu seolah-olah tujuan dan si pengirim adalah valid. Oke. Nanti di dalamnya biasanya ada instruksi. Yang instruksi itu kalau dijalankan, nah baru nanti motivasinya muncul dari si penyerang. Jadi misal gini, phishing itu hanya cuman kendaraan untuk mengantarkan sesuatu target serangan. Misal kita menerima email. Nah, iya. Ya kan? Menerima email seolah-olah sendernya adalah valid. Seolah-olah isi message-nya adalah valid. Iya. Lalu di situ diminta si penerima melakukan sesuatu. Dia nggak mungkin cuma sekedar kasih berita. Iya. Pasti ada faktor sense of urgency. Ya. Yang ada sense of urgency, itulah yang ingin ditouch, faktor psikologis. Anda menang mau sebuah sepeda motor. Nah, seperti itu. Jadi banyak. Jadi sebenarnya pertemuan antara digital dengan fisikal itu jatuhnya di phishing juga sebetulnya. Karena itu cara bermuaranya, teknik serangannya. Dan kalau dulu kan konten-konten phishing biasanya mengarah ke pornografi.
Oh iya Pak. spam dan sebagainya. Wah, saya Tapi nggak kalau pernah dapet. sekarang, wah sudah Saya mana nunggu, Pak. udah lebih real gitu kalau sekarang. Ya. Jadi tentang misalnya ada ini ada undian atau ada apa Betul. seperti Betul. itu. Nanti ketika orangnya diklik apa yang terjadi? Apakah nantinya dikirimkan sesuatu atau didata? Nah itu bener gak sih Pak kalau kan katanya jangan asal klik. Emang mungkin ya kalau kita ngeklik sesuatu terus bobol aja gitu. Iya. Iya, karena dia sebetulnya Satu cara klik- satu melakukan klik doang, Pak. cara betul, karena dia sebetulnya berkumulasi dengan teknik serangan. Waktu kita mengklik sesuatu di dalam alamat yang dikirimkan, di belakang alamat itu biasanya ada semacam parameter Oke. yang dia benar-benar mengirim link tersebut spesifik ke email kita. Jadi kalau saya mau tahu Pak Awe emailnya seperti apa, mungkin saya bisa menduga. Tapi saya mencoba mengirim begitu Bapak klik, saya confirm oh ini emailnya Pak Awe karena dia klik. Ya. Jadi siapa yang klik dia tahu. Berarti kalau misalnya nih Pak kita dapat pesan yang kayak begitu, apakah kita langsung hapus saja atau bagaimana itu Pak? Kalau kita menerima satu phishing, Iya. ya, dan kita mengetahui bahwa ini sebetulnya phishing, sangat disarankan dihapus. Oh. Tapi ada tapinya. Bisa juga kita informasikan ke pihak terkait. Misal kita bekerja di perusahaan, Iya. kita kirimkan ke IT-nya. Supaya apa? Mereka mengetahui adanya model serangan seperti ini. Oke. Ya. Karena yang dinamakan phishing itu pasti berpola. Yang kita perlu ketahui dan awarekan adalah polanya. Oke. Bukan siapa yang ngirim dan apa kontennya gitu, tapi pola. Itu pertama. Kemudian yang kedua, phishing dikirimkan secara grup. Misalnya dia mentargetkan individu dalam satu perusahaan, biasanya dikirim sekaligus. Nah, kalau ada satu orang yang aware, kemudian dia report, itu akan membantu yang lain. Betul. Ya. Kecuali kalau emailnya email pribadi, ya hapus lah. Ya, Karena ya, tidak membawa dampak. Ya, Seperti itu Pak. Ya. Saya juga kemarin sempat dengar tuh kata-kata namanya malware. Apa bagaimana itu Pak? Sama kayak itu sama phishing tadi tuh. Oke. Malware. Malware malicious software kepanjangannya. malicious software. Malicious software. Jadi software yang jahat, yang punya tujuan jahat, ya. Nah, malicious software ini mempergunakan phishing untuk masuk. Oke. Jadi phishing masuk, kita klik jadi ada Kita software klik, itu. dia download malwarenya. Oh. Dia download malwarenya, kemudian malwarenya nanti hidup di dalam. Oke. Menunggu Oke. perintah dari si pembuat malware. Jadi istilahnya sudah ada backdoor yang dibangun. Dan itu biasanya ke mobile handphone yang banyak. Ya. Karena data-data kita mana sekarang Pak Awe yang lebih banyak di laptop atau di mobile Di phone? handphone. Di handphone. Semuanya ada di handphone. Semua Iya. password saya sama semuanya. Wah, saya jadi tahu Pak. Ini nih Pak, apa dia nggak tahu bagaimana saya itu, pun security. Ya, kita jadi tahu passwordnya semua sama. Bagaimana itu Betul. Pak? Apakah itu saya melakukan kesalahan apa bagaimana itu Pak? Kalau misalnya password semua sama gitu Pak. Kalau Bagaimana masuk tuh, Pak? terus Enggak, maksudnya kayak semua setiap password email apa-apa itu sama biar gampang ingetnya. Apakah itu salah apa benar gitu Pak? Kayak gitu. kalau kita nggak bisa melakukan filtering juga terhadap Iya. konten yang masuk, itu bisa berakibat nggak bagus juga. Biasanya banyaknya tadi itu informasi yang masuk itu karena data kita bertebaran di mana-mana. Oh. Jadi peretas itu dia nggak serta-merta kita bayangin kayak orang perang. Dia pakai AK-47 semuanya ditembak duduk seperti itu ya. Iya. Tapi model dari sisi peretas sekarang itu sniper Pak. Mengincar. Dia harus profiling dulu. Oh, ini saya udah dapat nih. Oh, dia tuh ini. Nah, Oh. jadi yang tadi masuk banyak ke perangkat. Bukan masalah apa yang kita lakukan kemudian. Tapi pertanyaan itu kok bisa masuk? Iya. Betul. Nah, karena kita kan kadang-kadang senang mengumbar data. Belum aktivitas flexing. Betul. Flex. Itu. Ya, flexing di sosial media. Ada yang baru beli satu perangkat, flexing, kasih lihat. Oh, ini jenis handphone saya ini.
Tapi peretas itu kan dia membaca, apalagi audiens dari sosial media kita itu kan adalah publik. Iya. Betul. Nah dari situ dia mendata, oh Pak Awe handphonenya merek ini, ya. Oh, gampang nih. Tinggalnya di sini. Jadi waktu dia kirim phishing malware, udah spesifik sesuai dengan model handphone. Iya. Jadi udah sesuai, udah pas masuk ke situ. Serangannya sniper, Itu. targeted. Jadi ini yang kita khawatirkan. Jadi jangankan cuman data kita, tapi handphone kita jenis apa, laptop kita apa, itu juga sebaiknya orang jangan tahu. Sebaiknya, makanya Iya. gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kita suka tethering ya, Ya, bener nggak? ya fakir wifi Pak. Tethering itu kita munculin kan ditanya model handphone. Nama handphonenya. Nah, misalnya Pak Awe handphone. Nah, handphone mereknya dia sebutin di belakang. Lalu saya lagi di kafe barangkali ya samaan dengan Pak Awe. Bisa Saya mau lihat. connect wifi internet. Ada namanya Pak Awe handphone merek ABC misalnya. XYZ misalnya. Dari situ ini cara nyerangnya seperti ini. Karena yang namanya celah keamanan itu terpublikasi di internet. Oke. Saya nanti off air mau nanya kira-kira handphone apa yang paling aman. Kalau ditanya sini pasti nggak dijawab ya. Sama saya juga kayaknya. Nih Pak, dia Pak sering banget nih Pak. Dia sering mengumbar-umbar data. Dia Wah. kemarin dia foto pakai KTP gitu Pak. Enggak, itu lagi proses peminjaman Pak We. Tolong Pak We jangan diumbar di sini. Itu proses peminjaman saya. Nah, kalau tadi kan udah ada phishing, ada malware. Kalau pencegahannya yang paling buat orang ya masyarakat umum lah itu gimana tuh Pak pencegahan? Membedakan. Iya. Membedakan phishingnya. Oke. Dan- Pertama kali membedakan phishing, tidak mengakses email tersebut di handphone. Oke. Berarti Kenapa? dari sender aja kita udah lihat ini udah Jangan dibuka email yang masih kita ragu kontennya di handphone. Oke. Kenapa? Karena kalau di handphone itu hanya menyebutkan nama lengkap, tidak email address. Betul. mesti diklik biasanya itu Pak. Mesti diklik dulu di dalamnya. Jadi hindari mengakses email-email seperti itu dari handphone. Karena tampilannya terbatas. Dari PC mendingan. Pindah ke perangkat PC. Faktor yang lain adalah karena di handphone tadi mana banyakkan datanya. Iya, handphone apa PC? Handphone, Pak. Handphone. Nah kalau berarti kita buka di handphone ya hancur semua kita buka. Betul. Betul. Kita pindah ke akses tempat di mana data kita tidak sebanyak yang akses yang pertama. Itu paling utama. Jadi media aksesnya perlu kita pikirkan. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu untuk melihat ya, biasanya ada urgensi buru-buru. Tolong klik nih. Kalau nggak diklik nanti bisa berbahaya. Oke. Jadi si pengirim itu berusaha menarik kita untuk melakukan aksi yang dia inginkan. Betul. Kalau ada seperti itu kita baiknya refrain, tenang. Nah kita tunggu, biasanya nggak lama berselang si pengirim phishing akan mengirim lagi email kedua. Iya. Oh. Dengan kata-kata mungkin Bapak Ibu terlewat email sebelumnya. Nah orang ini seperti berusaha untuk memojokkan. Iya. Menguji kita punya kesabaran lah ya seperti itu. Nah lalu kemudian faktor yang ketiga. Kalau di dalamnya ada link. Nah link itu harus kita verifikasi dulu. Oh. Caranya Pak? Ada situs-situs di internet yang bisa memverifikasi apakah linknya ini malicious atau bukan malicious. Oke. Ya, jadi kita bisa verifikasi atau setidaknya kalau alamat dari link itu nggak kita kenal, Ya. tidak perlu kita buka. Ya yang ujungnya dot apa. Ya gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, cuman masalahnya faktor kita penasaran kita tinggi Pak Awe. Betul. Sama ini Pak Baik. kadang-kadang kayaknya yang too good to be true nggak usah terlalu percaya lah ya. Kadang-kadang kan ada Anda menang duit 100 juta gitu. Nah. Itu kan kayak gampang banget ya. Ya kan. Klik di sini gitu. Itu banyak seperti itu. Ada lagi misalnya sekarang ini kan lagi marak juga disinformasi. Iya. Ya, jadi penipuan yang berkedok phishing juga bisa menjadi satu. Jadi sekarang ini Pak, kita kembali lagi tadi pertanyaan awal, perbedaan tahun 90 sama 2000. Kita lihat tekniknya sudah makin Canggih. canggih. Malah yang terbaru itu
kemarin sempat ramai juga ini Pak. Kan kita sekarang suka belanja online. Nah kadang-kadang kan suka ada abang-abangnya tuh, Pak saya diantar barang gitu kan. Wah. Nah iya tuh kadang suka ada tuh Pak. Pak saya antar barang ini, terus ada kayak seakan-akan tuh Ada fotonya, attachment-nya lah attachment-nya. gitu. Kita pikir kan fotonya atau barang, ternyata pas diklik kemana itu Nah, ngeri tuh itu. Pak. Jadi memang itu kan model teknik serangan baru. Tapi kan dia nggak mungkin mengirimkan itu kalau dia punya nggak nomor tahu saya kita. ke satu, kedua Nggak dia punya nggak tahu alamat. perangkat kita, Pak. Iya. Oke. Ah, Pak saya mau bertanya dong Pak. Ini kalau misalnya nih kita sudah terlanjur ini kita jadi korban serangan keamanan cyber. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya gitu Pak? sudah terkena. Iya sudah misalnya jadi kita korban ini. udah terkena nih nggak sengaja Udah nih. kena nih kita nih. Kalau sudah terkena, Iya, dampak, betul. kita perkecil tingkat kerugiannya. Oh. Itu caranya. Kalau akun kita sudah bobol, cepat ganti passwordnya. Wah, udah bobol biarin aja. Salah. Cepat ganti passwordnya. Mana akses-akses kita yang sudah diretas, kita segera perbaiki, tarik balik. Iya. Mungkin kalau terkoneksi sama akun rekening di bank, kita blokir dulu gitu mungkin Pak ya. Bisa seperti itu. Jadi intinya kita perkecil tingkat keberhasilan si peretas. Iya. Jangan kalau kita beranggapan sudah masuk, biarin aja. Jangan. Kita harus berpikir untuk memperkecil. Nah, sesudah memperkecil, sedapat mungkin kita mempunyai catatan tentang bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Betul. Supaya di kelak nggak akan terulang lagi. Kedepannya kita tidak terdampak lagi hal yang sama. Ada yang kejadian misalnya dia sembarangan menservis handphonenya. Nah, itu bisa berpotensi. Jadi makanya kita juga harus lebih waspada untuk hal-hal seperti itu. Betul. Akses kita yang sudah diambil oleh orang lain itu harus segera kita kembalikan, tarik. Kalau yang punya di sosial media pasti ada satu menu yang disebut siapa yang sedang login saat ini. Iya. Di perangkat sosial media kita. Itu Karena ada. Nah, itu jangan lupa dikunjungi secara rutin. Karena kalau peretas sudah membobol akun kita, dia nggak serta-merta merusak. Dia akan mengawasi dulu gerak-gerik kita dengan memanfaatkan akses kita. Lihat di situ. Kalau kita tidak mengenal perangkat tersebut, cabut, remove aksesnya supaya nggak terdampak makin parah. Jadi kita mesti lebih aware dengan kondisi kita. Itu tadi makanya saya katakan konsep minimalis di dalam perangkat ini bisa membantu menekan cyber security. Kalau ada orang bilang cyber security itu mahal, cost, itu dikarenakan perangkat, dikarenakan aset. Nah kalau kita belanja tadi makanan yang berat-berat di warung minimarket, plastiknya harus double. Kalau nggak jebol di tengah jalan. Analoginya demikian. Ya. Tapi jangan juga kita jadi udah saya jangan batu aja deh saya gitu nggak usah main sosmed gitu ya. Mungkin pakai asap aja saya komunikasinya gitu. Jangan gitu juga ya Pak ya. Enggak juga. Karena kan biar gimana juga sosial media sekarang itu berguna juga buat kita, banyak jadi bisnis, banyak kita bisa jualan di situ segala macam ya. Yang penting kita ngejaganya ya. Ya. Oke. Nah ini, jadi kita mulai sadar ya bahwa jangan terlalu mengumbar apa yang kita punya ya, segala macam. Ternyata zaman sekarang tuh bisa jadi modal untuk menyerang kita balik gitu. Nih. Intinya itu keamanan digital itu Bang Awe atau digital safety itu harus ditangani dengan tepat oleh kita semua, oleh semua pihak. Ya harus ditangani Bang Awe. Tujuannya itu untuk melindungi keamanan dan membangun kepercayaan dalam interaksi online di antara netizen, begitu Bang Awe. Iya, terima kasih. Nih terakhir nih Pak, yang tadi saya tanyain ya. Tentang kalau kita main sosmed atau email bikin password. Biasanya kita nyari yang mudah sekali. Nah itu apakah berpengaruh? Apakah ya password jangan gampang-gampang lah. Nah itu sebenarnya seperti apa? Oke, baik. Makasih Pak. Password yang baik adalah password yang rutin diganti.
Oh, jadi bukan masalah kayak 1 2 3 4, bukan ya? Jadi yang baik adalah yang rutin diganti. Nanti saya lanjutkan sebentar. Paling minimal berapa kali seminggu gitu diganti tuh Pak Wah, kira-kira? kalau diganti berapa kali nanti kita sampai di situ ya jawabannya sebentar. Jadi kita lihat yang rutin untuk diganti. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau passwordnya huruf acak ditambah angka-angka iya. simbol, biasanya itu password gak diganti-ganti. Karena susah. AI-nya ketawa. Saya sekali soalnya itu Pak. AI-nya ketawa. Penggabungan antara huruf dan angka. Jadi intinya adalah Makanya bukan ganti. membuat password sepanjang-panjang dan sekompleks-kompleksnya. Tapi diganti. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh password yang panjang? Mudah diingat. Pak Awe punya teman dekat. Emailnya ingat gak? Ada beberapa. Ada beberapa teman. Ingat ya. Email address loh. Iya. Ingat. Oke. Nah, Pak Awe katakanlah ingat ada 5 orang teman. Oke. Ambil email address dia. Bukan passwordnya dia. Email address dia. Jadikan itu password di tempat passwordnya Pak Awe. Aman gak? Panjang, ada simbolnya, ada titiknya. Oke. Oke. benar. Kapan Pak Awe mau ganti tinggal rotasi teman. Benar gak? Iya. Mau nambah kompleksitas, huruf A yang kalau saya bilangnya akiong ya. Iya. Akiong tuh yang pembatas antara nama dengan At itu Pak. tanda at itu. Ganti aja dengan garis miring 2 kali kalau mau nambah kompleks. Iya. Jadi itu panjang. Dan itu mudah diingat. Jadi kalau dibilang saya udah punya address book saya, itu daftar password saya sebenarnya. Benar ya di dalam situ. Itu tinggal kita ganti. Nah, kemudian tinggal kita lakukan penggantian secara rutin. Nah, rutinnya seberapa banyak? Seberapa sering? Kita perlu lihat ini password untuk apa. Kalau password untuk email sebulan sekali saya sarankan. Karena rentan. Untuk email sebulan sekali. Ya kalau dia punya ada 6 perangkat ya 6-6-nya gak mesti ganti. Makanya tadi kan minimalisir. Oke. Kalau untuk email saya sarankan sebulan sekali. Kalau untuk sosial media. Kalau sosial media lupa password, yang di reset kemana? Ke email kan? Iya. Nah, jadi kalau kita bayangin identitas kita itu sebenarnya cuma di email. Oke. Bank account lupa, mungkin reset email. Iya. Sosial media, reset email. Dan akun-akun yang lain yang kita punya, risetnya lewat email. Berarti email tuh critical risk, benar gak? Iya. Kalau email kita diambil alih, berarti kita punya identitas terkompromis. Jadi email harus bagus banget passwordnya. Rutin diganti, dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Sebulan sekali saya sarankan. Lalu untuk perangkat-perangkat yang lain tergantung seberapa sering dia diakses. Dan kita aksesnya dari mana saja. Jadi kalau mau dibilang misalnya, oh ini sosial media di setiap handphone ada, ya gantilah secara rutin. Nah lalu kemudian yang terakhir terkait dengan password. Password ini nggak akan pernah cukup kalau tidak ada yang disebut multi-factor authentication. Jadi kalau Pak Awe itu punya sosial media yang emailnya sudah diamankan dengan cara seperti tadi, rutin diganti, lalu kemudian diminta setiap kali ada login dia harus dikirimkan one time password ke perangkat, ke email atau ke, saya tidak merekomen pengiriman OTP ke nomor handphone karena itu kenapa? Bukan karena handphonenya nggak aman, nanti kita bahas. Jadi multi-factor authentication itu nanti akan membantu mempersulit si peretas untuk masuk. Oke. Tidak pernah memberikan jaminan untuk tidak bakal mungkin terjadi peretasan, tetapi itu akan membantu menekan, mempersulit, sehingga akhirnya dia capek napas dan pergi sendiri nih. Aduh, effort saya terlalu besar nih dibandingin nanti keuntungan yang mau didapat, misalnya seperti itu. Jadi kita lihat faktor yang tadi. Nah, lalu kemudian untuk pengiriman autentikasi misalnya lewat nomor handphone. Autentikasi itu cuma 6 angka. 6 angka saja. 6 digit. 6 digit. 6 digit itu tinggal berkali-kali aja. Nah, itu bisa potensialnya ketemu. Jadi makanya ya sebaiknya sih saran saya hindarin penggunaan dari OTP yang dikirim ke handphone.
mendingan pakai OTP, pakai aplikasi. Kan ada tuh aplikasi yang lewat autentikator ya, yang dia angkanya berubah sendiri. Nah, apa bedanya nih angka yang berubah sendiri tadi dengan pengiriman OTP lewat nomor handphone? Bedanya kalau kita kirim lewat handphone ada informasi yang mengalir. Tapi kalau kita lewat perangkat itu, angkanya cuma di handphone itu aja, benar gak? Dia nggak dikirim kemana-mana. Konsep peretasan itu akan jauh lebih aman, lebih tidak memungkinkan kalau datanya nggak kemana-mana. Nah, itu dia ya. Itu tipsnya. Ya. Jadi, yuk ganti password dulu. Kita sekarang sejenak kita ganti password ya. Banyak tapi sosial medianya ya. Semuanya ini. Keluarga juga jangan lupa. Waduh. Dengan Karena teman-teman juga Pak. semua bukan teman-teman. Kalau di keluarga kita tinggal di dalam satu wifi. Keluarga itu bahaya, Pak, ya. Bener gak? Benar-benar. Kita tinggal di satu wifi. Handphone kita udah bagus disecurekan. Gak taunya handphone anak kita enggak. Akhirnya serangannya bisa masuk dari mana-mana. Itu. Kalau gitu, mulai sekarang ibu saya nggak saya kasih wifi. Ya, saya sendiri aja. Saya pelit. Mulai itu anda malas kita mengamankan mulai dari episode diri rumah. sendiri. Iya. Habis itu dari orang sekeliling kita, kita mulai maintain dan ajarkan pentingnya dari literasi digital keamanan. Ya. Jadi membangun security, cyber security itu butuh keterlibatan sebanyak mungkin. Ya. Karena yang dinamakan cyber security sifatnya holistik dan binary. Artinya either you have it or you don't have it at all. Never in between. Ya. Jadi kalau kita punya password udah rutin diganti, tapi itu untuk diri kita, keluarga kita yang satu wifi belum, sama aja. You don't have it at all. Oke. Oke. Ya, ini terima kasih sekali Pak. Ini sangat berguna sekali ya buat kita ini. Kenapa? Ini anak siapa ya? Lalu yang bawa? Enggak, katanya dia orang tuanya tuh ke kantor sini, makanya saya nyariin orang tuanya nih. Apa bapak ini? Anak Pak Faisal? Bukan, Pak Faisal. Nama saya Faisal juga. Sama kan? Faisal apa? Faisal Junior. Faisal apa? Faisal Faisal Dat. Betul. Dangdut itu. Ini apa? Ini anak SD beneran anak SD? Iya benar. Ini maksud saya kan dapat iklan gitu. Iklannya kalau dipencet bakalan ketemu Naruto. Dia ngelarang gitu. Ya masalah coba nggak masuk akal kan ketemu Naruto. Ya masuk akal lah dipencet tuh. Terus Naruto-nya nanti keluar 5 menit lagi. Keluar ketemu sama Naruto. Jurus 1000 bayangan bisa. Iklannya banyak banget keluar di HP-nya. Oh, enggak bener itu begitu-begitu. Masa sih, Om? Iya, kalau jangan percaya langsung klik-klik itu keluar Naruto, jangan percaya. Kalau keluar One Piece boleh. Oh iya. Enggak. Tapi maunya Naruto. Enggak boleh, enggak bener ya Pak begitu ya Pak ya. Iya, nggak boleh begitu. Jangan asal klik-klik lagi. Kamu umur berapa sih udah? Umur 29. Udah tua tuh. Tapi katanya ketemu nih, katanya klik ini 5 menit lagi kamu ketemu Naruto. Udah saya klik-klik juga. Jangan. Cuma dilarang sama dia. Jangan gampang ngeklik karena itu kan enggak tadi kan Pak Faisal juga cerita ya itu jangan harus lihat dulu tuh dari siapa, dari mana gitu loh. Yang ngirim siapa? Kalau yang ngirimnya temennya Naruto boleh. Bukan, tetangganya. Kakashi. Iya, Kakashi galapku. Ya udah kamu seneng banget dari tadi nih kamu. Gimana dong ini nggak jadi ketemu Naruto? Ya nggak jadi nggak tuh bohongan, masa Naruto kan bohongan, gimana ketemunya sih? Gimana dong? Udah. Ini anak siapa ini? Anak siapa nih? Mirip lagi mukanya tuh. Om saya, ini siapa? Wah, Sama kan mukanya? wah, wajah saya dihack ya di sini ya. Nggak terima saya. Saya mau pulang takut. Ya udah, ya kita sekian dulu portal podcast obrolan literasi digital kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Faisal ya, terima kasih banget ini. Semoga berguna untuk masyarakat ya. Pokoknya nonton terus portal biar kita semakin cakap digital ya.